Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan pelaku perdagangan orang ke luar negeri dengan modus paspor wisata ditangkap. Mengantre berjam-jam demi surat keterangan untuk mendaftarkan sekolah bagi warga kurang mampu. Wali murid di Klaten terpaksa pulang dengan tangan kosong karena kehabisan nomor antrian. Menyambut Idul Adha, warga Demak memeriahkan tradisi apitan dengan berebut gunungan hingga menggebyur es dawet. Wali murid mengantre berjam-jam untuk mengurus surat keterangan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS di Klaten. Bahkan tak sedikit dari mereka pulang dengan tangan kosong karena kehabisan nomor antrian. Antrian ratusan wali murid ini terjadi di kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Klaten. Mereka terpaksa mengantre untuk mengurus surat keterangan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Surat itu jadi salah satu syarat dalam penerimaan peserta didik baru tingkat SMP jalur afirmasi bagi warga kurang mampu. Antrean yang membludak membuat wali murid menunggu hingga berjam-jam. Ada yang harus lesehan di halaman, selasar kantor hingga bawah pepohonan. Bahkan tak sedikit dari mereka tak kebagian nomor antrean sehingga harus kembali pada hari berikutnya. Jalur afirmasi. Itu apa? Ini jalur PKH, KIP, sama KIS. Tadi antre lama atau gimana, Bu? Yalah Pak, jenuh. Tapi buat anak semangat. Sekretaris Dinas Sosial Disos P3A PPKB Klaten mengatakan biasanya layanan surat DTKS umumnya sekitar 100 orang per hari. Namun pada masa PPDB, permintaan layanan surat DTKS melonjak sampai 700 orang per hari. Dalam rangka PPDB maka hampir terjadi lonjakan 700% atau 7 kali lipat. Ini kami keluarkan surat tadi, antrian 700 sudah habis. Ini malah bahkan ada yang kami Akhir kapan Pak ini? Nanti? Hari Kamis Bapak. Lonjakan permintaan layanan surat DTKS selama masa PPDB membuat petugas kewalahan. Dinas terkait sampai menambah jumlah petugas di bagian pelayanan kepada masyarakat. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Menyusul dicabutnya aturan wajib pakai masker, pengelola Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang kini mengizinkan penumpang pesawat untuk tidak memakai masker. Aturan tidak memakai masker untuk penumpang pesawat di Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang berlaku sejak 9 Juni lalu. Aturan itu berkaitan dengan peralihan masa transisi dari pandemi COVID-19 ke endemi. Namun perlu diingat, penumpang boleh tidak menggunakan masker asalkan sehat. Artinya saat dalam kondisi sakit, penumpang diharapkan tetap memakai masker. Penumpang pesawat juga dianjurkan untuk melengkapi penyuntikan vaksin COVID-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat. Aturan perjalanan terbaru ini juga telah diterapkan pada 15 bandara udara yang dikelola PT Angkasa Pura I. Perjalanan baru berdasarkan surat edaran Satgas COVID-19 nomor 1 tahun 2023 dan surat edaran Kementerian Perhubungan Republik Indonesia nomor SE 16 tahun 2023 berlaku efektif mulai tanggal 9 Juni 2023. Sesuai dengan peraturan terbaru, pelaku perjalanan dianjurkan tetap melakukan vaksinasi COVID-19 sampai dengan dosis keempat. Dan apabila dalam keadaan tidak sehat, sebelum dan saat melakukan perjalanan, dianjurkan tetap. Upaya menumbuhkan ekonomi warga pasar tradisional Krido Mulyo di Klaten direvitalisasi. Nantinya pasar tradisional dibangun di tanah desa dan bisa menampung 90 pedagang. Pasar tradisional Krido Mulyo di Desa Kebon Dalem, Lor Prambanan, Klaten mulai direvitalisasi. Pasar desa ini dibenahi karena berada di tanah lapangan desa yang seharusnya dipakai untuk kegiatan masyarakat.
Agar semakin rapih dan teratur, akhirnya sebagian dari tanah lapangan desa difungsikan sebagai pasar, tetapi harus dibangun dengan layak, sehingga nantinya fungsi lapangan dan kegiatan masyarakat bisa optimal. Revitalisasi pasar mengambil anggaran dana desa senilai 130 juta rupiah. Pasar Krido Mulyo nantinya menampung lebih dari 90 pedagang. Kolaborasi yang sangat luar biasa. Jadi terima kasih untuk Pak Kepala Desa yang telah melakukan revitalisasi pasar. Anggarannya berapa dan dari mana, Bu? Anggarannya dari dana desa, dari pemerintah desa, karena ini kebetulan adalah pasar desa. Ya. Nilainya? Nilainya 130 juta. Rame, lancar, tapi kan kelihatannya kita mulai dari awal lagi ya, karena pindah-pindah ya, udah 2 kali pindah ini. Dagang berapa banyak, Bu? Sekitar 95. Jual apa aja? Sembako? Sayuran, sarapan. Selain untuk meningkatkan perekonomian, revitalisasi juga bisa membangkitkan potensi dari kreasi kuliner dan budaya warga desa. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Berbagai tradisi unik digelar menjelang Idul Adha. Salah satunya tradisi apitan di Duku Karangboyo, Demak. Warga berebut gunungan hingga menggebyur es dawet. Yuk intip keseruannya. Ratusan warga rela berdesakan bahkan sampai terinjak-injak saat berebut gunungan hasil bumi. Sebelum diperebutkan, gunungan hasil bumi ini diarak dan didoakan sebagai bentuk rasa syukur atas melimpahnya hasil panen warga. Nah, ini tradisi gebyur dawet. Es dawet digebyur atau dicipratkan kepada warga. Warga percaya jika terkena cipratan es dawet akan mendatangkan berkah untuk mereka. Sebelum digebyur, es dawet dicampur air dari sumur Punden Nyai Galoh atau Tirto Wening sebagai ritual meminta hujan di musim kemarau. Ngingu kebu, Mas. Lah kebu itu diangon. Setelah diangon, lah itu untuk minumannya itu dikumpulkan sama pemerintah, dikasih digebyur dawet, diminumi dawet, biar masyarakatnya tentrem, ayem, gemah ripah lo jinawi. Gebyur dawet merupakan tradisi turun-temurun. Tahun ini, tradisi gebyur dawet tak hanya dimeriahkan oleh warga dan kepala dusun saja, tetapi juga mengajak Bupati Demak. Ali Mustafirin melaporkan dari Kabupaten Demak. Penjualan kurban sapi di Kota Semarang terus meningkat. Bahkan peningkatan penjualan sapi kurban diikuti dengan kenaikan harga jual. Peternak sapi di Cangkiran Kota Semarang telah menjual 7 dari 10 sapinya. Mereka memastikan seluruh hewan kurban yang dijual sehat dan bebas dari LSD dan PMK. Seluruh sapi telah divaksin dan dijaga kebersihan badan dan kandangnya. Asupan makanan pun dijaga. Larisnya penjualan sapi disertai dengan kenaikan harga meski tidak signifikan. Harga sapi atau harga yang dijual antara 20 juta hingga 25 juta rupiah bergantung jenis dan bobotnya. Peternak sapi yakin 3 sapi yang belum terjual akan laku seminggu sebelum Idul Adha. Dari Dinas Kesehatan Kota Semarang itu sudah 3 kali. Yang ada pelang-pelang sudah divaksin semuanya. Jadi keluar sudah sehat. Tanggung dengan dokternya. Dan sekitar H-7 itu nanti pembelinya agak banyak. Tapi ini kan sudah ada yang tinggal berapa lah. Tinggal 3 itu ekor ya, Pak ya? Iya. Pak, ini untuk harga sendiri dijual mulai berapa sampai berapa, Pak? Dari sekitar 20 sampai 25. 25. Naiknya nggak terlalu besar lah. Nah, ya.